السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk ke ayat pertama, ada beberapa riwayat tentang keutamaan suratul Baqarah, dan para imam ahlul hadis menyatakan hadis-hadis tentang keutamaan surat per surat kebanyakan dhaif. Kebanyakan dhaif. Ada yang sahih sedikit, umumnya dhaif. Apalagi yang dari awal sampai akhir. Keutamaan surat Al-Fatihah begini, keutamaan surat Al-Baqarah begini, Ali Imran begini, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus sampai terakhir An-Nas. Ini dhaif dibanding dengan yang sahih. Jauh lebih banyak yang dhaif. Kan surat itu 100 berapa? 114. 114, banyak sekali. Ketika sebuah surat tidak ada satupun riwayat hadis tentang keutamaan surat tersebut, maka surat tersebut sudah punya keutamaan besar sebagai wahyu Allah. Taruhlah tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang keutamaan surat Toha misalnya, atau surat Maryam misalnya. Kita belum pernah dengar ya. Apakah ayat-ayat di dalam surat Duha, surat Toha, surat Maryam mempunyai keutamaan? Jelas sekali. Jelas sekali wahyu Allah, ucapan Allah, firman Allah yang diucapkan oleh Allah, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, oleh para sahabat disampaikan kepada tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kita hari. Dan rentan sekali dipalsukan, bayangkan. Karena kan dari mulut ke mulut, ya kan? Dari mulut ke mulut. Kalau orang mau memalsukan atau taruhlah salah, maka mudah sekali. Nah, ini semakin yakin bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada yang berselisih. Dulu di zaman Utsman pernah berselisih, ya. Kan ada 7, yang 6 dibakar. Walillahilham, setelah ijtihadnya Utsman ini dan disepakati oleh para sahabat, waktu itu pernah kita singgung sedikit tentang hal ini, tidak ada lagi perselisihan kaum muslimin terhadap ayat Al-Quran sampai hari ini. Ini kalau Allah nggak jaga, mustahil. Ini bukti kebenaran dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan az-zikr itu, yang dimaksud Al-Quran, dan kami sendiri yang langsung menjaganya. Kalau hadis-hadis Nabi kan dijaga oleh Bukhari itu, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, imam-imam ahlul hadis. Mereka, ya tentu Allah yang gerakkan, ya. Dengan asbab mereka terpeliharalah sabda-sabda Nabi. Oh, ini sahih,
oh ini dhaif, oh ini maudhu, dan seterusnya. Adapun Al-Quran tidak. Allah tidak serahkan kepada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi untuk memelihara kemurnian, keaslian Al-Quran. Cukup aku sendiri, kata Allah. Maka terbukti sampai hari ini banyak hadis-hadis yang dipalsukan. Al-Quran tidak ada. Walaupun tentu akhirnya ketahuan hadis palsu itu. Adapun Al-Quran tidak kita jumpai. Nah, ketika satu surat tidak ada keutamaannya satupun dari sebuah riwayat hadis, maka sudah cukup bahwa kita membaca Toha, berapa kebaikan yang kita dapati? Berapa? Masih ingat? 20. Baru Ta dan Ha. Alif Lam Mim 30. Ya. Dan itu semua bisa kita pakai untuk meruqyah, baik meruqyah orang yang sedang sakit, terutama sakit panas terkena bisa binatang, atau sedang kemasukan jin. Ayat manapun dari surat manapun, kalau Nabi tidak membedakan, kita jangan bedakan. Bahwa kita boleh milih meruqyah dengan suratul Fatihah, silakan. An-Nas, Al-Falaq, silakan. Ayat kursi, silakan. Tapi meyakini bahwa ayat-ayat lain nggak boleh dipakai, itu sebuah kesalahan. Seluruh ayat dari seluruh surat bisa dipakai untuk meruqyah. Ya, waktu itu sudah kita bahas. Nah, banyak sekali beliau bawakan riwayat-riwayat tentang keutamaan suratul Baqarah. Saya bacakan beberapa saja. Tentang larinya syaitan. Yang dimaksud syaitan dari jenis jin, bukan syaitan dari jenis manusia. Saya bacakan hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum quburan. Wa fi riwayatin maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Di antara rumah dengan kuburan jangan sampai sama. Gitu. Nah, biar tidak sama bagaimana? Baca Al-Quran. Kalau di rumah kalian tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti seperti kuburan. Karena kuburan tidak ada baca Al-Quran. Di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kalau rumah kalian tidak dibacakan Al-Quran, maka menjadi seperti kuburan. Maka aneh hari ini, kalau ada seorang muslim di rumah jarang baca Al-Quran, begitu ke kuburan malah baca Quran. Aneh. Ini bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Justru Nabi mengatakan, jangan samakan rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak seperti kuburan, bacalah Al-Quran. Maka sebuah kesalahan ketika seorang muslim baca Al-Quran di atas kuburan. Tidak ada satupun riwayat Rasul dan para sahabat membaca Al-Quran di atas kubur. Orang bodoh akan mengatakan, memang kenapa? Kalau Rasul dan para sahabat tidak pernah baca Al-Quran di atas kubur, emang kenapa? Enggak boleh gitu. Ini bodoh sekali. Kaidah yang sangat besar mereka tidak tahu. Apa?
bahwa tidak mungkin ada kebaikan ibadah mahdhah. Baca Al-Quran kan ibadah mahdhah. Rukuk, sujud, tawaf, sa'i, wudu, tayamum, azan, qamat. Ini ibadah mahdhah. Kok belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat? Nggak mungkin ada. Kalau ada, berarti salah. Ya. Kalau ada sebuah ibadah mahdhah, kok tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, maka itu pasti salah. Maka kaidah besar antum tahu, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sebuah peribadatan mahdhah itu benar baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Nah, ini kaidah. Di luar itu bukan kaidah yang benar. Apa misalnya? Kalau benar pasti sudah dilakukan oleh imam yang 4. Ada kaidah seperti itu? Tidak ada. Tidak ada kaidah seperti itu. Kalau imam yang 4 itu sepakat, pasti benar. Ada kaidah seperti itu? Tidak ada. Yang ada sahabat. Tabi'in aja enggak, atba'u tabi'in aja enggak. Ya. Jangan menambah-nambah kaidah baru. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berani menyelisihi 4 madhab. Kenapa? Karena menurut beliau 4 madhab ini manusia, bukan Nabi. Artinya bisa benar, bisa salah, walaupun keempat-empatnya sepakat. Apa misal? Talak yang dijatuhkan 3 sekaligus. Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Atau aku talak engkau, talak 3. Ucapan suami kepada istrinya. Maka jatuh talak 3 menurut 4 imam madhab. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah berani melawannya. Tidak. Jatuh talak 1. Gempar. Kenapa beliau berani? Ya memang gak ada kaidah seperti itu. Kesepakatan yang pasti benar hanya kesepakatan sahabat. Setelah sahabat tidak ada jaminan benar. Walaupun kesepakatan seluruh ulama Mekah, seluruh ulama Madinah, seluruh ulama Saudi misalnya, seluruh ulama Asia misalnya, sepakat, pasti benar? Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah kesepakatan sahabat. Walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti membakar yang 6 itu. Enggak ada riwayat dari Nabi nanti kalau kaum muslimin terjadi perselisihan dalam tata cara membaca Al-Quran, maka satu saja, yang 6 dibakar. Enggak pernah Nabi bersabda seperti itu. Tapi berani-beraninya Utsman membakar, dan seluruh para sahabat tidak ada yang protes. Maka sepakat para sahabat untuk menyisakan yang 1. Maka disebut mushaf Utsmani. Ini bukan qiraah sab'ah ya. Kalau qiraah sab'ah sampai hari ini masih ada. Ini sab'atu ahruf. 7 huruf, 7 dialek dalam Al-Quran. Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah ya la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Yang dimaksud syaitan dari jenis jin, bukan syaitan dari jenis manusia. Ya. Wa fi riwayatin yafirru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Satu riwayat ini cukup bagi kita untuk tidak minta tolong kepada siapapun. Dukunlah, kiailah, paranormal, segala macam, untuk mengusir jin yang ada di rumah kita. Mosok sudah dikasih cara oleh Nabi, kita pakai cara lain. Mosok kita tidak sikoh, tidak percaya pada Nabi SAW. Nabi sudah katakan, kalau ada sesuatu di rumahmu, yang dimaksud
setan, dari jenis jin, maka bacalah surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian tentang surat Al-Baqarah, bukan surat yang paling mulia. Surat yang paling mulia adalah surah Al-Fatihah. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang paling mulia. Ayat kursi. Ya. Jadi surat paling mulia dengan ayat paling mulia beda. Tidak dengan kaidah ayat yang paling mulia tentu ada di surat paling mulia. Tidak. Kalau pakai akal, logika, mungkin begitu. Kan kita harus pakai dalil. Ya, dalil mengalahkan akal. Ini kan gaib. Maka ayat yang paling utama beda dengan surat yang paling utama. Dan antum tahu isi dari ayat yang paling mulia, isi dari surat yang paling mulia. Ayat kursi dengan Al-Fatihah, isinya apa? Isinya apa? Tentang jihad? Tidak. Tentang surga neraka? Tidak. Tentang bagaimana bersikap kepada manusia, ibu bapak dan seterusnya? Tidak. Surat yang paling mulia, ayat yang paling mulia berisi tentang apa? Tentang zat yang maha mulia, tentang zat yang maha besar. Apa? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Antum lihat dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin dan seterusnya, berisi sanjungan-sanjungan kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah. Begitu juga ayat kursi, penuh dengan pujian-pujian dengan Allah. Karena Allah sangat suka dipuji. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Maka wajib kita memuji-muji Dia, menyanjung-nyanjung Allah, karena Allah suka pujian, suka sanjungan. Sebuah sifat yang tidak boleh kita tiru. Sebuah sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Sama dengan sombong. Allah menyombongkan diri, membesarkan diri. Ini satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Maka sekali lagi, jika dirasa ada sesuatu di rumah antum, cukup bacakan suratul Baqarah dengan sabar. Maksud dengan sabar apa? Sudah 3 kali, bahkan 5 kali balik baca surat Al-Baqarah selama beberapa hari, masih ada suara-suara itu misalnya, maka sabar. Bacakan lagi, bacakan lagi, bacakan lagi. Barangkali kalau Imam Syafi'i yang baca baru beberapa ayat, jinnya sudah pergi. Kita bukan Imam Syafi'i. Kita seorang muslim biasa, banyak dosa, awam, dangkal ilmu kita. Maka sabar, diulang-ulang terus, jangan putus asa. Kalau antum panggil dukun, paranormal, maka cepet. Itu dukun baru merem, ya, barangkali jinnya udah pergi, ya. Tapi justru itu celah bagi jin untuk datang lagi. Kenapa? Karena para dukun, paranormal, orang pintar, mereka bilang tidak memakai cara Nabi SAW. Ngusir setan pakai apa? Pakai setan juga. Ngusir setan pakai setan, cepet. Ya kuat-kuatan setannya aja. Biasanya para dukun, paranormal tentu punya setan yang lebih kuat daripada setan-setan yang berkeliaran itu.
Maka kadang-kadang begitu dukunnya datang udah begitu setan, ketakutan. Setan lawan setan. Ya. Maka kita sabar pakai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacakan sikoh, insya Allah. Kesikohan itu, kepercayaan itu, keyakinan itu mendatangkan kekuatan. Allah senang sekali kalau kita yakin. Allah senang sekali. Ya. Duit nggak ada, utang numpuk, tagihan di mana-mana, nggak kebayang mau kerja apa, usaha apa. Kita sikoh, kita yakin. Ya Allah, Engkau pasti tahu keadaanku, ya Allah. Engkau maha pemberi rizki, ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Lunaskan hutang-hutangku, ya Allah. Dengan sikoh, dengan yakin. Insya Allah Allah akan tolong. Banyak dari kita tidak yakin, maka kadang menempuh cara-cara haram, pinjam uang dengan cara riba. Allah senang kalau kita ini sikoh, pasrah kepada Allah. Ya, masih banyak saya bacakan satu lagi nih. Man akhadha sab'al awal minal Qur'an fahuwa habar. Itu pernah dengar banyak habar ya, atau akhbar. Istilah ulama untuk siapa? Bani Israel. Jadi Bani Israel itu tokohnya ada dua. Ada habar, ahbar, ada lagi rahib, jamaknya ruhban. Ada ahbar, ada ruhban. Ada ahli ilmu, ada ahli ibadah. Habar dari kata tinta, hebra. Artinya ulama itu memang akrab dengan tinta, menulis, membaca. Nah, ulama-ulama Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut habar, akhbar. Ini dalam pengertian positif. Karena negatifnya antum tahu ya. Ciri-ciri mereka adalah menuhankan satu sama lain, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi dunia. Nah, ini dalam istilah yang positif. Barang siapa yang mengambil, maksudnya mempelajari dan mengetahui as-sab'ul awal. As-sab'ul awal termasuk Al-Baqarah, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan surat-surat panjang. Fahuwa habar. Dikatakan dia adalah habar. Dia adalah ulama. Ya, karena di dalam Al-Baqarah antum tahu sendiri nanti ya, isinya berbagai macam hukum ada di dalam suratul Baqarah. Maka yang tahu bukan sekedar hafal ya, tidak. Orang hafal 30 juz Al-Quran dengan mutkin, lancar, otomatis jadi ulama apa tidak? Tidak. Tidak, ya. Maksudnya faham isinya, tahu isinya, mengetahui fawaid, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, kita masuk ke ayat pertama yang hanya terdiri dari 3 huruf. Sebelumnya beliau membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh surat diawali dengan ayat ini. Kalau tidak salah, waktu itu kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ini sebagian pendapatnya, adalah ayat pertama dari
dari seluruh surat. Surat Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa Al-Maidah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dan begitu seterusnya. Kecuali At-Taubah atau Al-Bara'ah. Maka sebagian a'immah berpendapat Al-Anfal dengan At-Taubah satu surat, karena tidak dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian pendapat. Adapun yang menjadi ayat mustaqillah, ayat sendiri, ada di surat An-Naml, itu saja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah mengkisahkan bagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang kafir waktu itu. Dan sunnah bagi kita untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah ketika mengawali seluruh perbuatan yang baik. Baik yang dimaksud tidak haram, ya, walaupun tidak ada sunnahnya, ya. Ada sunnahnya naik motor? Kan nggak ada. Kita nggak mengatakan naik motor itu sunnah, naik mobil itu sunnah, tapi boleh. Ada sunnahnya nyalain mesin? Kan tidak ada sunnahnya. Boleh, kan urusan dunia. Yang ada sunnahnya itu sholat, ruku, sujud, azan, qomat, tawaf, sa'i, lempar jumrah. Ada sunnahnya ketika setiap kali kita umrah ke Mekah melempar jumrah, ada sunnahnya? Tidak ada. Tidak ada sunnahnya berarti? Tidak ada sunnahnya berarti? Ya bid'ah. Kalau itu ibadah mahdhah, kan begitu. Tidak ada sunnahnya, ya. Adakah sunnahnya setiap malam Jumat baca Yasin? Jawabnya, tidak ada sunnahnya. Maksudnya tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Baca Yasin ya kapan saja. Nggak ada sunnahnya berarti ya bid'ah, apalagi nggak sunnah ya bid'ah. Nggak tauhid berarti syirik, gitu. Nggak taat berarti maksiat. Ya, jadi kalau ada para imam mengatakan hadza laisa bisunnah, yang dimaksud bid'ah, karena ibadah mahdhah, gitu. Maka untuk naik motor, naik mobil, nyalain mesin dan seterusnya, ya tentu tidak ada sunnahnya, karena ini ghairu mahdhah kan, tapi bukan bid'ah. Paham? Yang ada bid'ah itu khusus yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah nggak ada bid'ah. Ya bid'ah hal yang baru yang tidak tercela. Nah, tidak ada sunnahnya naik motor misalnya. Apakah ketika kita nyetater motor atau nyelah motor disunahkan baca bismillah? Iya, kan perbuatan baik, bukan perbuatan sunnah, perbuatan baik. Orang ghairu mahdhah. Yang ada sunnahnya atau tidak, ini sunnah atau bid'ah, khusus mahdhah, gitu ya, khusus mahdhah. Sesuatu yang akal kita tidak bisa mencerna. Kalau naik motor, naik mobil, pakai handphone dan seterusnya, tentu akal kita bisa mencerna. Nah, apa yang dicontohkan oleh Nabi dengan bismillah, maka cukup bagi kita bismillah saja. Tidak perlu menambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan apa Nabi memulai makan, sebelum minum, boleh baca apa? Bismillah.
tanpa lafaz Ar-Rahman, tanpa lafaz Ar-Rahim. Apakah itu yang terbaik? Jelas. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW pasti yang terbaik. Ya, kita tidak boleh pakai akal kita, logika kita, karena ini makhluk. Ya betul, Nabi pakai bismillah, kita boleh mencontoh beliau bismillah, tapi pakai bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Oh, ini menghina Nabi, melecehkan Nabi, menganggap bahwa Nabi mencontohkan sesuatu yang kurang baik. Ketika beliau mencontohkan bismillah, maka tentu itu yang terbaik. Termasuk ketika wudu, sambil beliau menyela-nyela jari tangan, beliau baca apa? Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, dan begitu seterusnya. Ya. Kecuali yang beliau tidak contohkan, seperti naik motor, naik mobil, nyalain mesin, ngidupin komputer, dan seterusnya, kan belum pernah beliau contohkan. Maka bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Sesuatu yang dua-duanya boleh, maka yang banyak lebih baik dari yang sedikit. Bolehkah qiyamul lail 3 rakaat? 2 tahajud, 1 witir, bolehkah? Boleh. Bolehkah 11 rakaat? Tentu boleh. Lebih baik yang mana? Ya 11. Gitu. 11 dengan 17 baik mana? Tentu 11. Orang 17 nggak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kan? Maksud saya yang boleh, yang sama-sama boleh. Gitu. Bolehkah qabliyah duhur 4 rakaat? Boleh. 2 rakaat? Boleh. Bagus yang mana? Tentu 4. Gitu ya. Ini di luar bagaimana kehusuan, panjangnya berdiri dan seterusnya, di luar pembahasan itu. Ya. Termasuk bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang dicontohkan oleh Nabi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa? Iya, menyembelih. Menyembelih yang dicontohkan oleh Nabi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin, terutama menyembelih kurban ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Yang ketiga ini nggak boleh kita tiru ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ketika beliau menyembelih seekor kambing, beliau mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu yang beliau ucapkan. Adapun dari umat Muhammad tidak boleh kita contoh, khususan beliau. Maka kalau kita menyembelih Allahumma taqabbal min Ahmad, nama antum Ahmad misalnya, wa min ali Ahmad, bismillahi Allahu Akbar. Ya. وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور. Berselisih para ulama ahli tafsir tentang potongan-potongan huruf di awal-awal surat. Kan banyak sekali. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, qaf, nun, kaf, ha, ya, ain, shad dan seterusnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada? 6 tidak ada. Paling banyak 5. Kenapa? Ini para a'immah ahlul lughah mengatakan bahwa tidak ada dalam bahasa Arab ya, yang lebih dari 5 huruf. Ya, yang lebih dari 5 huruf, maksudnya huruf yang asli.
1, 2, 3, 4, 5. Dan sedikit tambahan, setelah alif lam mim, setelah alif lam ra, setelah nun, setelah qaf, setelah hamim dan seterusnya, selalu diikuti dengan ayat yang menjelaskan, menerangkan, membahas tentang Al-Quran. Antum boleh cek ya. Alif lam mim, dalikal kitab, ya. Yasin, awal Quran, ya kan? Selalu itu. Ya. Tidak ada pembahasan lain setelah alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ain sad, nun qaf, ya. Selalu baik secara lafaz atau makna. Ada secara makna. Artinya kata-kata Al-Quran nggak ada, kata-kata kitab nggak ada, tetapi secara makna itu Al-Quran atau kitab. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, kitab. Selalu ada ilmu tersendiri di sini. Karena Al-Quran itu luar biasa, ilmunya luar biasa yang terkandung dalam Al-Quran. Maka untuk memahami Al-Quran, mengetahui isi Al-Quran, tidak cukup dengan Al-Quran saja, harus dengan wahyu lain. Wahyu bukan hanya Al-Quran, ada satu lagi apa kemarin? Hadis sunnah. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi selama 23 tahun itu wahyu. Beliau nggak ngarang. Ini 2 rakaat, ini 3 rakaat, baca talbiyah di sini, dan seterusnya. Perbuatan Nabi semuanya wahyu dari Allah, digerakkan oleh Allah. Tidak mungkin beliau ngarang sendiri. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Banyak pendapat para mufassir di sini. Wa minhum man qala hiya mimma ista'sarallahu bi'ilmihi. Ini luar biasa, dipilih, disebut pertama kali oleh Ibnu Katsir bahwa alif lam mim, alif lam ra, qaf nun dan seterusnya ini mimma ista'sarallahu bi'ilmihi. Allah enggak ngasih tahu, Allah khususkan ilmu ini untuk dirinya sendiri. Dan memang tidak ada hadis sahih yang menyatakan alif lam mim maksudnya apa, alif lam ra maksudnya apa, nun qaf toha dan seterusnya maksudnya apa, tidak ada. Justru para ulama berselisih karena memang tidak ada keterangan. Ibnu Katsir dan ulama lain memilih yang pertama ini, sudah nggak usah takalluf. Ya, Nabi aja nggak nerangkan apa maksud alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya. Ya. Faraddu ilmaha ila Allah, mereka menyerahkan ilmunya hanya kepada Allah, terserah. Hanya Allah yang tahu. Karena Al-Quran itu begitu besar. Maka kalau seluruh isi Al-Quran kok bisa diketahui semuanya oleh manusia, ya nggak besar lagi. Ada rahasia-rahasia di situ. Justru untuk menunjukkan kehebatan, kebesaran Al-Quran. Maka ada ayat-ayat yang kita tidak tahu. Ya. Tapi hikmah ada. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Ngapain 2 kali? Kan begitu. Pikiran wajar, normal, ngapain 2 kali? Orang sama persis. Ya, misalnya ada kitab undang-undang, peraturan, kok diulang? Ya, coret aja ya. Sama persis kok. Justru ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul dijaga oleh Allah. Kalau nggak dijaga mungkin tinggal 1 orang sama persis. Ya ngapain lah pakai 2 orang sama persis. Ya, ada sesuatu di situ. Para imam menyimpulkan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran.
Apa kesimpulan para imam? Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Padahal artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang. Sesungguhnya dua, kesulitannya dua, kemudahannya dua. Tapi para imam ahlul lughah menyimpulkan dari dua ayat yang sama persis itu, bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Kalau kita bertemu dengan 10 kesulitan, maka di situ ada 20 kemudahan. Berdasarkan ayat tadi. Karena secara kaidah makrifat pakai alif lam, inna ma'al usri, al-usri itu dihitung satu. Ya. Mau 2, mau 3, mau 4, mau 10. Kalau pakai alif lam, satu. Marifat. Kalau nakirah, yusran. Bukan al-yusr, tapi yus. Maka dihitung, 1 dihitung 1, 2 dihitung 2, 3 dihitung 3, 10 dihitung 10. Maka dari dua ayat yang diulang-ulang itu disimpulkan bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Berarti bersama 100 kesulitan ada 200 kemudahan. 2 kali lipat. Ayat ini sudah cukup menghibur kita, menghibur antum, menghibur saya yang sedang mengalami kesulitan. Antum sedang mengalami kesulitan. Hutang misalnya, bisnis bangkrut misalnya, dipecat dari perusahaan misalnya, ini kesulitan. 3 misalnya, antum harus yakin ada 6 kemudahan. Cuman kan kita nggak tahu. Setidaknya ini jadi modal untuk kita, untuk tidak putus asa. Ada kemudahan di situ, kita aja nggak tahu. Kita cari asbab, kita usaha ke sana kemari, ke sana kemari, jangan diam, nggak boleh kan? Harus usaha. Sono mentok, sini lagi mentok. Kemudian nggak sengaja sedang mampir sholat asar misalnya, ketemu teman lama, udah sukses dia, ngajak bisnis, akhirnya akhirnya ada jalan keluar. Bolehkah antum mengatakan, tahu begini langsung aja sholat asar di sini, ya kan? Ngapain mentok sana mentok sini, ke Bekasi, ke Celilitan, ke Pondok Gede, ke mana-mana, gagal semua. Tahu begini mah langsung sholat asar di sini, boleh? Tidak boleh. Justru Allah memberikan kemudahan, ketemu teman lama nggak sengaja mampir sholat asar di masjid tersebut, itu karena kita sudah kesana kemari. Allah kasih penghargaan. Maka jangan ada pikiran bahwa ngapain melakukan sesuatu yang sono gagal sini gagal. Justru Allah kasih hadiah. Ini malas. Wah, nggak bakalan bener di bisnis kayak begini. Tinggalkan. Lihat sini, wah nggak bener nih usaha kayak gini, udah banyak, wah tinggalkan. Jangan. Udah lakukan apa yang kita bisa. Gagal, beralih lagi. Gagal lagi, beralih. Allah akan kasih jalan nanti, insya Allah. Ya, jadi antum jangan berpikiran bahwa hidup ini kita yang ngatur, bukan. Allah yang ngatur. Biarkan Allah akan berikan rezeki jalan keluar dari pintu yang mana, terserah Allah. Yang jelas kita usaha dulu. Ya. Adapun pendapat ulama lain banyak sekali. Ya. Ada yang mengatakan itu nama surat, ya jelas keliru ya. Jelas keliru. Yasin betul, surat Yasin. Hamim Sajdah betul, Hamim ya. Tapi kalau Alif Lam Mim Al-Baqarah ini kan Al-Baqarah, bukan Alif Lam Mim. Gitu kan? Surat Yusuf bukan surat Alif Lam Ra. Kan begitu. Ya salah, harus kita katakan salah, walaupun itu pendapat seorang imam besar. Ya, yang mengatakan bahwa itu nama surat. Jadi potongan-potongan huruf yang ada di awal surat itu nama surat, kata beliau. Ya kenyataan salah kan?
Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Kita cukupkan dengan pendapat Ibnu Katsir tadi, bahwa ilmunya milik Allah, cukup Allah saja yang tahu. Dan kita ambil hikmahnya bahwa mengucapkan alif lam mim sudah dapat 30. Ya. Kemudian Zalikal kitabu la raiba fi. Alkitab seperti tadi sudah kita bahas ya, setelah alif lam mim, alif lam ra, yasin dan seterusnya, selalu membahas tentang apa tadi? Al-Qur'an, Alkitab. Baik secara lafaz atau secara makna. Maka ayat berikutnya, Zalikal kitabu la raiba fi. Kata-kata zalika di sini dijadikan kan isim isyarah ya, dalika, tilka, hadha, hadihi. Ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Ada bendanya. Kan di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi Al-Quran itu ada di mana? Di dada-dada para sahabat, di hati para sahabat kaum muslimin. Banyak sekali di dada seorang muslim ada 30 juz, ada 25 juz, ada yang 15 juz, ada yang 10 juz. Tidak semua sahabat hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Kemudian ada sedikit di pelepah kurma, di tulang-tulang, kulit-kulit binatang dan seterusnya. Tidak berada